Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Ira Rahmawati dan ada 2 rekan saya, Fani dan Depin. Mungkin langsung aja, saya di sini akan menjelaskan project terkait sistem manajemen parkir. Eee, Alasan kami memilih membuat project ini, sistem manajemen parkir di Suriah itu, karena, melihat proses pencatatan parkir masih manual, yang sering menyebabkan kesalahan. Dengan, adanya sistem berbasis web ini, pencatatan kendaraan, perhitungan tarif, dan laporan pendapatan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu project ini juga bisa memungkinkan kami menerapkan langsung, konsep CRUD, autentikasi, dan relasi database dengan Laravel. Mungkin langsung saja, kami di sini juga membuat 4 migration, yaitu di sini ada kendaraan, dan juga petugas, lalu tarif, dan ada pun juga riwayat parkir. Lalu di sini juga, saya membuat model, yang di mana itu model, yang berisi ada dashboard, kendaraan, tugas, riwayat parkir, dan tarif. Lalu di bagian di bagian admin juga, kami membuat, out controller yang di mana out controller itu, untuk menangani pada bagian login, dan ada beberapa juga, kami membuat controller yang di mana terdiri dari 2, yaitu ada admin dan petugas. Mungkin langsung aja di sini, ada admin yang berisikan itu ada dashboard, ada kendaraan, ada laporan petugas, lalu ada petugas, dan tarif. Lalu di bagian petugas itu ada sama juga, kita membuat dashboard petugasnya, lalu ada parkiran controller. Nah, dilanjut juga, kita di sini juga membuat views, yang di mana itu views kita membuat, admin, yang terdiri dari itu ada kendaraan. Pada kendaraan ini yang berisi ada create, edit, dan index, dan juga di sini kami membuat laporan yang di mana itu laporan yang berisi ada laporan harian petugas, ada pun juga laporan keuangan, dan juga di sini, kami membuat petugas sama juga, seperti kendaraan yang itu yang berisi create, edit, dan index. Dan juga yang terakhir itu ada tarif, yang di mana tarif itu sama juga seperti, petugas sama kendaraan yang berisi create, edit, dan, indeks. Nah, kelompok kami juga di sini membuat dashboard, yang di mana dashboard itu untuk, menampilkan pada bagian adminnya. Yang terakhir itu, kelompok kami membuat juga pada layout yang berisi, ada admin, landing, sama petugas. Nah, yang terakhir juga di sini kami membuat, layout yang berisi itu ada admin, landing, dan petugas, dan juga kami, menambahkan di sini kami menambahkan home pada bagian layout itu untuk, tampilan awal, pada saat login. Dan yang terakhir juga kami di sini, membuat routes yang berada di bagian web PHP. Nah, mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai alur dari sistem manajemen parkir. Yang pertama itu untuk migration-nya, ada tabel kendaraan, kolom-kolomnya itu ada plat nomor, petugas ID, jenis, waktu masuk, waktu keluar, total bayar. Kemudian ada juga tabel petugas, yaitu ada nama petugas, username, password, level. Level itu dibagi menjadi 2, ada level admin dan ada level untuk petugas. Kemudian ada untuk tabel tarif, kolom-kolomnya itu ada jenis kendaraan dan tarif per jamnya. Kemudian ada juga riwayat parkir. Riwayat parkir itu kolom-kolomnya ada petugas ID, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar, lama parkir, dan total bayar. Kemudian pada bagian controller, itu yang pertama ada out controller. Out controller ini untuk tampilan awal atau untuk login. Nah, yang pertama itu ada method show login untuk tampilan awal login. Kemudian ada proses login itu pada metode handle login. Nah, untuk bagian kalau login sebagai admin itu nanti diarahkan kepada admin dashboard. Kalau login sebagai petugas diarahkan ke petugas dashboard. Kemudian untuk bagian
adminnya, username-nya itu ada admin, kemudian password-nya itu ada admin 123. Kalau untuk login sebagai petugas ini, data petugasnya itu diambil dari database. Kemudian pada bagian admin controllers ada kendaraan controllers. Pada bagian kendaraan controllers itu ada index. Index ini untuk menampilkan daftar kendaraan per petugas, kemudian ada untuk menambahkan kendaraan, ada juga untuk mengedit dan untuk menghapus. Pada bagian laporan petugas, ini untuk menampilkan laporan harian berdasarkan petugas. Jadi misalkan petugas Depin memperoleh 15.000 satu hari, begitu. Kemudian pada bagian controller juga bisa memfilter nama petugas atau bisa juga difilter berdasarkan tanggal. Kemudian pada bagian petugas, ini bisa menambahkan petugas, menampilkan petugas, mengedit petugas, dan bisa menghapus petugas. Kemudian pada bagian tarif, bisa menambah petugas, menampilkan petugas, menghapus petugas, dan mengedit petugas. Kemudian pada bagian petugas ini kalau kita login sebagai petugas, kita diarahkan pada petugas dashboard. Nah, pada bagian dashboard ini terdapat metode indeks yang menampilkan transaksi, kemudian ada juga menampilkan pendapatan dan menampilkan lokasi dari sistem parkirnya. Pada bagian parkir controller ini ada form untuk menginput kendaraan, kemudian ada form keluar untuk menginput kendaraan yang keluar. Kemudian ada riwayat karcis untuk menampilkan daftar kendaraan yang belum keluar, kemudian ada riwayat transaksi untuk menampilkan daftar kendaraan yang sudah keluar. Kemudian pada bagian modelnya itu dibagi menjadi 4 sesuai tabel-tabel yang dibuat. Ada kendaraan, petugas. Nah, ini itu relasi. Jadi satu petugas memiliki banyak kendaraan. Kemudian ada riwayat parkir, ini juga relasi. Kemudian ada tarif, ini juga relasi. Nah, pada bagian view-nya itu dibagi menjadi bagian admin, bagian petugas, bagian layout, dan bagian out. Untuk admin itu terdapat kendaraan, laporan, petugas, tarif, dan ada dashboard. Jadi yang pertama itu ada dashboard. Ini untuk halaman awal untuk bagian admin. Nah, untuk kendaraan ini bisa create, edit, dan delete. Kemudian untuk laporan itu ada laporan harian dan laporan keuangan. Untuk petugas itu bisa CRUD dan untuk tarif juga bisa CRUD. Kemudian pada bagian out ini untuk login. Pada bagian layout ini untuk tampilan awal supaya tampilannya itu tidak berubah. Jadi untuk bagian login sebagai admin itu ada layout admin, kemudian untuk petugas itu ada layout petugas, dan untuk halaman awal itu juga ada landing blade. Kemudian untuk bagian petugasnya itu pada view itu ada dashboard, kemudian ada parkir keluar, ada parkir masuk, ada riwayat karcis, riwayat transaksi. Untuk dashboardnya itu tampilan utama untuk petugas, kemudian untuk parkir keluar itu untuk form mengeluarkan kendaraan, kemudian untuk parkir masuk itu untuk form menginput kendaraan. Untuk riwayat karcis itu seperti yang tadi sudah dijelaskan dan transaksi juga sama. Pada bagian home itu ini untuk tampilan awal pada saat login. Kemudian kami juga membuat routes, masing-masing routes ini sudah diberi komentar untuk out, untuk route ke login, untuk admin route, untuk petugas route. Ini masing-masing sudah berfungsi dengan baik. Sekian. Saya Devin Colin. Di sini saya akan mendemonstrasikan apa yang sudah dijelaskan oleh Teh Ira dan juga Teh Fani.
Di sini untuk tampilannya sendiri, untuk tampilan pertama ada halaman login sistem parkir, yang dimana di sini username, password, dan juga login. Di sini kita bisa login sebagai 2 user, yaitu sebagai admin dan juga sebagai user, sebagai petugas. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang posisi sebagai admin. Nah, teman-teman, di sini jika kita login sebagai admin, kita akan langsung dialihkan ke halaman pribadi admin, yaitu terdapat dashboard, data kendaraan, data petugas, data tarif, dan juga laporan keuangan. Nah, di dalam dashboard sendiri di sini ada info total kendaraan, juga total petugas, total tarif, dan juga info pendapatan hari ini. Nah, ini untuk data kendaraan yang keluar dan yang sedang masuk, yang sudah diinputkan oleh petugas. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada data kendaraan. Data kendaraan per petugas, yang dimana misal petugas IRA pada tanggal 28 bulan 6 2025 telah mendata ada kendaraan masuk, yaitu jenisnya motor dengan plat nomor ini, dan keluar pada waktu pukul 8:29 di tanggal yang sama. Nah, di sini sendiri ada fitur edit dan hapus, yang dimana jika ada kesalahan, misal kalau edit nih, sini yang tadinya motor berubah menjadi mobil, bila mana ada kesalahan kita bisa mengeditnya. Dan juga kalau ternyata tidak ada kendaraan tersebut, kita salah mendata, bisa kita hapus. Nah, kita akan ada validasi lagi, yaitu yakin ingin menghapus data kendaraan ini, dan jika sudah yakin tinggal kita klik OK. Nah, ini upload dari data yang sudah diinputkan, yang kendaraan mobil itu setelah dihapus. Seperti itu. Kemudian di sini ada data petugas. Terdapat 4 petugas di sini. Untuk fitur edit dan hapusnya sendiri sama seperti yang sebelumnya. Untuk menghapus seperti itu. Nah, gimana kalau tambah petugas? Kalau tambah petugas seperti ini. Kita simpan. Nah, maka di sini telah terdaftar petugas baru dengan nama UY dan username-nya petugas D. Seperti itu. Nah, kemudian ada data tarif juga sama seperti sebelumnya. Di sini ada 4 jenis kendaraan dengan harga tarif per jamnya masing-masing. Dan di sini fitur edit dan hapus sama seperti yang sebelumnya, dan juga data tambah tarif itu sama seperti sebelumnya, tambah data. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Sudah ada laporan harian petugas, yaitu yang dimana isinya adalah data pendapatan yang sudah didapatkan dari masing-masing petugas pada hari itu, bulan itu, dan tahun itu. Seperti itu. Untuk fitur pencarian seperti ini sama pada aplikasi lainnya, kita tinggal nyari tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, dan petugasnya siapa untuk mencari arsip yang telah tersimpan, seperti itu. Selanjutnya mungkin sedikit penjelasan tentang halaman petugas. Nah, seperti ini. Untuk tampilan petugas sendiri cukup sederhana ya. Di sini terdapat e-parkir ID dengan nama petugas Devin dan ID petugas KD 0003. Pendapatan periode ini 15.000, yang dimana transaksi telah dilakukan periode ini sebanyak 3 kali. Di sini juga ada alamat dari lokasi si tempat ini, dan juga ada menu utama, yaitu parkir masuk, parkir keluar, riwayat karcis, riwayat transaksi. Untuk parkir masuk sendiri ini adalah ketika petugas mendata ada kendaraan masuk, misal maka data yang telah kita masukkan akan otomatis tersimpan ke laporan yang ada pada bagian admin, seperti itu. Kemudian di sini ada juga parkir keluar, yang dimana kita sebagai petugas kita tinggal menginputkan plat nomor berapa yang akan keluar, maksudnya kendaraan plat nomor berapa yang akan keluar. Setelah kita masukkan plat nomornya di sini, kita tinggal
klik proses keluar. Maka kendaraan itu akan terdata sudah keluar dari parkir. Kemudian di sini ada riwayat karcis, yaitu riwayat karcis yang belum keluar, maksudnya kendaraan yang masih di dalam parkiran yang belum keluar, ada 1 mobil dan 1 motor. Selanjutnya ada juga riwayat transaksi. Ini adalah isinya kendaraan yang sudah masuk tapi juga sudah keluar dan telah melakukan transaksi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.